Dia yang menolong kita, menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Sehingga kita boleh menerima dan kita sungguh-sungguh boleh menikmati kehidupan yang sudah disediakan buat kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan membaca firman Tuhan hari ini di Rut pasal yang ketiga 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik. Biarlah ia menebus, tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Saudaraku, Rut telah berjalan dan masuk cukup jauh pada kebudayaan dan kebiasaan orang Israel. Dia telah datang dari jauh sebagai perempuan janda miskin yang terhilang dan berdosa, dan sekarang menemukan dirinya berbaring di kaki seorang tuan tanah yang kaya yang bernama Boas. Saudaraku, di kaki Boas, Rut memohon perlindungan seorang penebus, seorang yang dapat mengembalikan semua hal yang telah dicuri oleh dosa dan maut darinya. Saudaraku, dalam pembacaan hari ini kita akan melihat bagaimana penebusan terjadi. Bagaimana penebus yang bernama Boas ini termotivasi untuk menebus Rut dan juga Naomi hanya oleh kasih dan juga tanggung jawab. Saudara, Boas berupaya agar proses penebusan Rut dan Naomi dapat berjalan dengan baik tentunya. Sekalipun Rut mengharapkan penebus, dan Boas adalah salah seorang yang dapat menebus Rut, tapi ada masalah di dalamnya, yaitu ada penebus yang lebih dekat dari Boas untuk menebus keluarga Elimelek. Disinilah kemudian kita mengetahui bahwa Boas adalah gambaran dari Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya. Sedangkan penebus yang lain itu adalah gambaran hukum Taurat yang dekat dengan bangsa Israel, dekat dengan manusia dan semua dosa manusia. Tapi Yesus datang sebagai penebus yang lain, karena ternyata hukum Taurat tidak bisa menebus Rut. Hukum Taurat tidak bisa menebus orang seperti kita yang datang dari bangsa kafir. Hukum Taurat menolak hal tersebut. Tapi kasih karunia melintasi semua itu. Kasih karunia dari Tuhan melintasi semua itu. Kasih karunia melintasi semua batasan-batasan kekafiran dan Yahudi. Kasih karunia merangkul semuanya. Sampai kasih karunia menyelamatkan seisi dunia ini. Demikianlah sebuah pernyataan profetik dari kisah yang terjadi di sini. Yang paling luar biasa adalah waktu Boas berkata dia bukan penebus yang dekat, ada yang lain lebih dekat. Tapi Boas membuat pasti bahwa Rut dan Naomi pasti ditebus. Karena Boas tidak mau mereka terlantar. Selebihnya adalah upaya Boas yang luar biasa untuk menjadi penebus sejati bagi Rut dan Naomi. Wow, saudara,
Cerita ini sangat menarik sekali, saudara. Karena malam berlalu, Ruth tertidur dengan janji yang diberikan oleh Boas. Janjinya adalah untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan pada Ruth bahwa dia didapati, saudaraku, atau dia pasti tentunya akan ditebus. Saudara, sebagai bukti Boas menempatkan 40 kilo jelai di punggung Ruth untuk dibawa pulang untuk Naomi. Sebagai tanda bahwa ada penebus yang serius. Naomi pasti langsung mengerti bahwa ada harapan yang baik dan juga pasti karena memiliki penebus membuat hidup menjadi pasti untuk menuju kekekalan. Saudaraku, selebihnya tentang Boas, Naomi berkata bahwa saatnya untuk menanti. Saatnya menanti apa yang dikatakannya untuk terlaksana. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan JHVH itu adalah Tuhan yang menebus. Dia adalah penebus. Dia datang untuk menebus umatnya. Itu Tuhan sebenarnya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan untuk menebus umatnya. Dia bergerak dengan janji. Ya. Sama seperti Boas berkata begini, hey, saya buat pasti, ini janjinya. Tapi janjinya juga dia buktikan bahwa bukan dia cuma janji bahwa akan ada yang menebus Naomi dan Ruth, tapi dia juga memberikan 40 kilogram dipikul oleh seorang Ruth untuk dibawa pulang buat mertuanya supaya tidak pulang dengan tangan hampa. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kasih bukti pemeliharaan, bukti semuanya. Sebab nanti penebusan kita adalah penebusan yang agung. Dia menebus kita roh, jiwa, dan tubuh. Dia menebus kita dari kesia-siaan untuk melakukan kehendaknya. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana gambaran ini tersurat atau dinyatakan dengan cara yang sangat gamblang bahwa penebus kita memberi janji dan janjinya pasti. Kita bisa berharap pada janji-janji penebus. Sehingga Naomi berkata begini kan, udah sekarang kita diam aja. Kita duduk dengan diam menanti. Menanti saja apa yang penebus akan kerjakan. Dan penebus bekerja. Penebus bekerja membereskan semuanya. Makanya saudara, dalam penebusan kita 100% merupakan karya Allah. Bukan manusia. Ya. Dia tebus kita karena Ya. kehendaknya. Dan dia bereskan semuanya. Dia adalah Allah penebus kita. Dia adalah JHVH, Tuhan penebus kita. Amin. Saudaraku, kita percaya bahwa penebus kita hidup. Penebus kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang menolong kita, menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Sehingga kita boleh menerima dan kita sungguh-sungguh boleh menikmati kehidupan yang sudah disediakan buat kita. Kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.